Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ahlihi wa man wala, summa ma ba'du, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Murojaah Bahasa Arab Sejumbo Channel, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan murojaah Bahasa Arab kita. Ketika pertemuan kemarin kita sudah masuk ke pelajaran pertama dari jilid 3, yaitu mengenai al-i'rab wal bina'u. Ya, berarti kita sudah tahu apa itu i'rab, apa itu bina. Nah, sekarang dikhususkan di bagian hamzah ini kita kemarin bicara tentang isim ya, isim-isim semua, baik dia yang mu'rab atau yang mabni. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihannya. Kita kemarin sudah belajar alamat i'rab asliyah, far'iyah, dan takdiri. Kemudian apa-apa yang masuk ke alamat-alamat tersebut. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke latihan. Ya, di pertemuan kedua ini kita akan masuk ke latihannya. Baik, latihannya ada di halaman 13. Silakan teman-teman membuka. Nah, di sini ada tamarinu, latihan-latihan. Kita masuk ke latihan pertama. Kita baca perintahnya, ainil mu'raba wal mabniya fima ya'ti. Tentukanlah isim-isim yang mu'rab dan yang mabni berikut ini. Nah, di sini Syekh penulis menulis beberapa isim ya, ada banyak isim di sini, kita tentukan mana yang mu'rab dan yang mabni. Kita sebutkan saja. Silakan teman-teman kalau mau menulis ya di kitabnya ya. Baik, kita mulai. Kitabun. Nah, kitabun termasuk isim mu'rab ya, dia bisa berubah akhirannya. Kemudian hadza. Nah, hadza ini termasuk pengecualian ya. Kita tahu semua isim pada asalnya mu'rab terkecuali ada beberapa bagian, termasuk isim isyarah, dia masuk ke isim mabni. Nah, berarti hadza adalah isim mabni. Baik, kemudian hamidun. Nah, hamidun dia masuk ke isim mu'rab ya, dia bisa berubah akhirannya. Kemudian masajidu. Masajidu ya, jamak dari masjidun, dia masuk ke isim mu'rab. Kemudian huwa. Nah, huwa termasuk isim mabni ya. Setelah isim isyarah, isim domir juga termasuk isim mabni. Berarti huwa adalah isim mabni. Kemudian ana. Begitu juga ana, dia termasuk domir. Berarti ini mabni. Baik, sekarang kita sebutkan saja ya mabni atau mu'rabnya ya. Alasannya kenapa kita telah pelajari di pekan kemarin. Baik, kita lanjut. Sayyaratun mu'rabun. Kemudian alladzi mabniyun. Amsi dia mabni, al-jami'atu dia mu'rab, kemudian muslimani dia mu'rab ya, isim musanna, muslimatun dia juga mu'rab, hadzani dia mu'rab walaupun dia isim isyarah tapi dia masuk ke i'rab isim musanna, jadi dia mu'rab ya. Kemudian al-ana dia mabni, al-latani dia mu'rab, man mabni, Allahu mu'rab. Kemudian arba'ata asyara dia termasuk isim mabni ya, adat murakkab. Kemudian arba'atun, nah ini mu'rab. Selanjutnya amin dia mabni ya, isim fi'il. Baik, alhamdulillah telah kita kerjakan latihan pertama menentukan isim mabni dan isim mu'rab. Baik, kita akan masuk ke latihan kedua ya. Di sini ada beberapa pertanyaan mengenai alamat i'rab. Ya, kita udah belajar kemarin, pekan kemarin, i'rab asliyah maupun far'iyah ataupun takdiri ya. Sekarang latihannya di sini. Kita lihat di nomor 2. Ma alamatul i'rabil asliyatu fil ismi? Apa saja tanda-tanda ya, alamat itu artinya tanda-tanda. Apa saja tanda-tanda atau alamat i'rab asliyah pada isim? Nah, kita kemarin sudah belajar tanda asli itu ada 3. Kita coba jawab. Tanda pertama adalah ad-dhammatu wa hiya alamatur raf'i. Tanda pertama dhammah dan dia tanda untuk rafa. Kemudian tanda kedua al-fathatu wa hiya alamatul linnasbi. Alamat kedua adalah fathah, dia tanda i'rab atau alamat i'rab untuk nasab. Kemudian yang ketiga adalah al-kasratu wa hiya alamatul jarri ya. Yang ketiga adalah kasra, dia tanda atau alamat untuk keadaan jar. Baik, kemudian di nomor 3, ma alamatul i'rabil far'iyati fi. Nah, di sini di nomor 3 ada 3 macam pertanyaannya. Alamat-alamat i'rab far'iyah untuk yang pertama al-asmaul khamsatu. Ya, yang pertama soalnya alamat i'rab far'iyah untuk asmaul khamsah. Kita coba jawab. Alamatul raf'i al-wawu. Ya, jadi asmaul khamsah rafa'nya dengan wawu. Kemudian alamatun nasbi al-alifu.
Jadi alamat nasabnya asmul khamsah yaitu dengan alif. Lanjut, alamatul jarri al-ya'u. Tanda jarnya dengan ya. Kemudian kedua, alamatul i'rabil far'iyyah fi jam'ul mudzakkari salim. Ya, kita jawab alamatul raf'i al-wawu. Ya, jadi jamak mudzakkar salim rafa'nya dengan wawu. Kemudian alamatun nasbi wal jarri al-ya. Jadi jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab dan jar sama i'rabnya itu dengan ya. Baik, kemudian di pertanyaan ketiga bagian ketiga. Ma alamatul i'rabi far'iyati fi musanna. Dalam isim musanna kita jawab alamatul rafi al-alifu. Dia rafa dengan alif. Kemudian alamatun nasbi wal jarri al-ya'u. Ya, berarti isim musanna dalam keadaan rafa dengan alif, dalam keadaan nasab dan jar dengan ya. Baik, selesai latihan nomor 3. Kita coba masuk ke nomor 4. Kita baca soalnya dulu. Ma alamatul jarri fil mamnu'i minas sarfi. Apa tanda jar untuk isim mamnu' minas sarfi? Kita pernah belajar di jilid 1 bahkan ya, pelajaran terakhir itu al-asma'u mamnu'atu minas sarfi majrurun bil fathati. Alamat jarnya untuk isim mamnu' minas sarfi adalah al-fathatu. Berarti jawaban untuk nomor 4 adalah al-fathatu ya, dia jar dengan fathah. Baik, selanjutnya di nomor 5. Ma alamatun nasbi fi jam'il muannatsis salimi. Apa tanda nasab untuk isim jamak muannats salim? Nah, ini kita pelajari di jilid 2 kemarin ya. Kita jawab alamatun nasbi fi jam'il muannatsis salim wa huwa al-kasratu. Ya, berarti jamak muannats salim nasabnya dengan kasra. Baik, di nomor 6 kita baca soalnya. Hati misalan lil maksuri waj'alhu fi salasi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fil thaniya wa majruran fil thalisah. Berikanlah 3 contoh untuk isim maksur. Jadikanlah dia dalam kalimat. Kalimat pertama, isim maksur itu dalam keadaan rofa. Kalimat kedua, isim maksur itu dalam keadaan nasab. Kalimat ketiga, isim maksur itu kita jadikan dalam keadaan jar, ya, sesuai perintah. Baik, kita coba, kita ambil isim maksurnya Musa. Ya, kita pernah belajar Musa, dia termasuk isim maksur. Kenapa? Karena diakhiri dengan alif lazimah dan sebelumnya harokatnya fathah. Baik, berarti kita jadikan Musa itu dalam keadaan marfu pertama ya, seperti perintah soal di sini. Baik, kita coba, dhahaba Musa. Musa di sini posisinya sebagai fa'il. Nah, fa'il kita tahu dia dihukumi rofa, tapi dia tidak nyata rofanya ya. Dia isim maksur berarti muqaddaroh. Tidak kita baca musu, kan dia fa'il gitu, rofa tidak, tetap Musa. Dhahaba Musa, Musa telah pergi. Ya, Musa di sini dalam keadaan rofa sebagai fa'il ya, marfu dia ya, muqaddaroh. Baik, kemudian kedua dalam keadaan mansub. Kita coba ra'aitu Musa. Saya melihat Musa. Musa di sini sebagai maf'ulun bih dari kata kerja ro'a. Dia mansubnya muqaddar ya, karena dia isim maksur. Ra'aitu Musa. Kemudian yang ketiga dalam keadaan majrur. Kita coba bikin dhahabtu ila Musa. Saya pergi kepada Musa. Nah, Musa di sini isim majrur ya, tapi dia majrurnya muqaddar karena dia isim maksur. Baik, kemudian kita beralih ke soal nomor 7. Hati misalan lil mankusi ats-tsabitil ya'i. Berikanlah contoh untuk isim mankus yang ya-nya ditetapkan. Berarti ya-nya ada. Berarti dia dengan alif lam ya. Berarti kalau isim mankus ada ya-nya berarti dia dalam keadaan ma'rifah dengan alif lam. Kemudian kita lanjut soalnya, wa adhilhu fi salasi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fil thaniyati wa majruran fil thalisati. Ya, berarti isim mankus ini yang sabit ya, yang ya-nya nampak, kita bikin dalam kalimat 3 macam ya, sama dengan soal nomor 6, yaitu isim mankus tersebut dalam keadaan marfu, kemudian dalam keadaan mansub, kemudian dalam keadaan majrur. Baik, kita bikin yang pertama, isim mankus dalam keadaan marfu. Berarti yang ada alif lamnya ya, karena dia disuruh sabit ya.
Kita coba di nomor pertama, marfu. Maksudnya bikin kalimat pertama dalam keadaan marfu. Kita coba. Raja al-qadi, ya. Al-qadi berarti ya-nya ada tuh. Raja al-qadi. Hakim tersebut telah kembali. Nah, kita lihat al-qadi di sini sebagai fa'il. Dia tidak nampak rofaknya ya. Qaddaro. Kenapa? Karena dia isim mankus ya. Kemudian kedua, kalimat dalam keadaan mansub. Kita coba buat sami'tul qadiyah. Karena isim mankus ketika dia dalam keadaan nasab, dia alamat i'rabnya dhahirah, ya dia nampak. Kita lihat sami'tul qadiyah dengan fathah dia nasabnya ya, dengan alamat i'rab yang dhahir, yang nampak. Kemudian dalam keadaan majrur, kita coba buat kalimatnya qultu lil qadi. Saya berkata kepada hakim ya. Qadi itu hakim ya, berarti lil qadi. Nah, di situ ada ya-nya ya, karena di sini disebutkan diperintahkan yang sabit ya. Saya bicara kepada qadi. Nah, ini dalam keadaan jar ya, muqaddarah dia dalam keadaan jarnya. Baik, kemudian kita beralih ke latihan di nomor 8. Di sini perintahnya hati misalan lil mankusi al mahdzufah al ya'i. Ya, di sini diperintahkan untuk kembali kita diminta memberikan 3 contoh isim mankus yang ya-nya dihapus alias dalam keadaan nakirah, dia tidak pakai alif lam. Kemudian sama soalnya wa adhilhu fi salasi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fil thaniyati wa majruran fil salisati. Ya, berarti sama perintahnya, cuma ini bedanya dalam keadaan ya-nya dihapus ya, dalam keadaan nakirah dia ya. Kita coba jawab, coba yang marfu. Kalimatnya sama saja ya, fiilnya sama untuk memudahkan. Kita lihat perubahan dia sabit ya atau dihapus ya-nya. Kita lihat di sini. Kita buat roja'a qadin. Yang tadi kan roja al-qadi, sabit ya-nya. Nah, ini ya-nya dihapus. Roja'a qadin. Nah, dia seakan-akan kasroh tanwin ya, tapi tidak. Dia itu marfu ya sebagai fa'il, tapi muqaddar karena dia isim mankus. Roja'a qadin, hakim itu telah kembali. Baik, kemudian yang dalam keadaan mansub. Kita buat sami'tu qadiyan. Saya mendengar hakim. Nah, hakim qadiyan, dia tidak pakai alif lam karena ya-nya dihapus, tapi tetap ketika dia nasab ya-nya keluar lagi dan di fathah tanwinkan karena dia zahir. Dalam keadaan mansub dia nyata fathahnya ya, tidak muqaddar. Baik, kemudian dalam keadaan majrur kita lihat kalimatnya qultu liqadin. Saya berkata kepada hakim. Baik, alhamdulillah. Kita coba lanjut di latihan nomor selanjutnya di nomor 9. Nah, soal nomor 9 adalah hati misalan lil mudhofi ila ya'il mutakallimi. Berikanlah 3 contoh mudhof yang dia mudhof ke ya mutakallim. Ya, domir ana yang bermakna kepemilikan di sini ya. Kemudian wa adhilhu fi salasi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fi tsaniyati wa majruran fi tsalisati. Sama soalnya kita disuruh memberikan 3 contoh mudhof yang mudhof ke ya mutakallim. Kemudian jadikanlah dia dalam keadaan mudhofnya ya dalam keadaan marfu yang pertama, kemudian mansub yang kedua, dan majrur yang ketiga. Kita coba jawab ya. Pertama, mudhofnya dalam keadaan marfu. Kita lihat hadihi hakibati. Nah, hakibah di situ dalam keadaan rofa sebagai khobar ya. Hadihi mubtada, khobarnya hakibatun tadinya. Hakibatun kan rofa tuh, cuma dia mudhof ke ya mutakallim. Jadi dia rofanya nggak kelihatan. Ya, kita telah belajar kemarin setiap apa-apa yang mudhof ke yaul mutakallim berarti dia i'rabnya ada takdiri ya, muqaddar tidak nampak. Hadihi hakibati itu dalam keadaan rofa sebagai khobar ya. Kemudian dalam keadaan mansub kita buat dalam kalimat wada'tu hakibati, saya meletakkan tas saya. Nah, hakibah di situ dalam keadaan mansub sebagai maf'ulun bih dari kata kerja wada'at, tapi dia tidak nampak ya, fathahnya sebagai maf'ulun bih tidak nampak karena dia mudhof ke ya mutakallim ya, berarti dia i'rabnya takdir ya.
Baik, yang terakhir dalam keadaan majrur. Kita coba jawab dalam kalimat ya. Akhastul qalama min hakibati. Saya mengambil pena dari tas saya. Min hakibati, ada min ya. Hakibah itu isi majrur, tapi tidak nampak karena dia mudhof ke yaul mutakallim. Kenapa bisa begitu? Kemarin kita sudah pelajari semuanya ya, alamat-alamat i'rabnya. Baik, sekarang kita masuk ke latihan 10. Nah, di sini kita dengan kata lain sudah disuruh belajar menentukan suatu kata dalam kalimat, statusnya apakah dia mabni, apakah dia mu'rab, kemudian menyebutkan tanda i'rabnya, tanda mabninya di latihan 10 ini. Kita baca perintahnya. A'rib ma tahtahu khattin. Di sini diperintahkan i'rablah apa yang bergaris di bawahnya. Nah, berarti kata yang ada garis itu kita i'rab. Apa itu i'rab? Yaitu perubahan akhir kata. Nah, berarti kita pertama menentukan posisi kata itu dalam kalimat, kemudian kita menyebutkan hukum i'rabnya, kemudian kita menyebutkan tanda i'rabnya. Kita sudah belajar kemarin ya, hukum i'rab itu ada rafa, ada nasab, ada jar, dan alamatnya sudah kita belajar kemarin. Rafa dengan doma, nasab dengan fathah, kemudian jar dengan kasro. Nah, itu tanda-tanda asliyah. Tapi ada tanda-tanda lain yang mewakilkan tanda-tanda asli, yaitu masuk ke dalam i'rab far'iyah. Baik, sekarang kita coba latihan di latihan 10 ya. Semampu kita mengingat kaidah-kaidah i'rab dan mabni serta i'rab asli, far'iyah, takdiri yang telah kemarin kita belajar. Baik, kita coba di nomor pertama dari soal nomor 10 ini. Kita lihat di sini, yuhibbullahul muttaqina. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yuhibbu itu fiil, kita belum belajar ya, i'rabnya fiil. Nah, di sini Allahu. Nah, Allahu terletak setelah fiil, berarti dia fa'il. Kita ingat, fa'il itu dihukumi apa? Nah, berarti Allahu kita sebut lafdzun jalalah. Litakzim ya, lafaz Allah dengan kemuliaannya fa'ilun, baru kita sebutkan. Nah, Allah di sini posisi sebagai fa'il dari kata kerja yuhibbu, fa'ilun. Kita ingat fa'il itu dihukumi apa? Marfu'un, lafdzun jalalah fa'ilun marfu'un. Kalau marfu, alamat marfunya apa? Kita sebutkan wa alamatu raf'ihi ya, dan alamat rafa'nya apa? Kita lihat di akhir kata, di akhir lafaz Allah itu harokatnya apa? Domah nampak, berarti wa alamatu rafihi dommatun dhahiratun fi akhirihi. Selesai sudah ya, berarti lafaz Allah fa'il marfu, marfunya dengan domah kelihatan zahir di akhirnya. Selesai. Kita ulangi, Allahu lafdzun jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dommatun dhahiratun fi akhirihi. Selesai. Kemudian dan di garis ini al-muttaqina. Nah, berarti yuhibbu itu fi'il, Allah itu fa'il, al-muttaqina. Nah, ini orang-orang bertakwa yang Allah cintai. Berarti posisi sebagai objek, dia dikenakan pekerjaan mencintai. Nah, berarti dia sebagai maf'ulun bih. Kita ingat, maf'ulun bih itu dihukumi apa? Ya, berarti kita coba i'rab. Al-muttaqina maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi dari jilid 2 kita sudah belajar dihukumi mansub ya. Berarti al-muttaqina maf'ulun bihi mansubun. Nah, kalau kita sudah menentukan dia mansub, kita sebutkan alamat mansubnya. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbi, kita lihat akhirnya. Ya, dia sebelum menjadi maf'ul dia al-muttaquna ya, dia jamak mudzakkar salim. Nah, berarti dia sebagai maf'ulun bih nasabnya dengan ya. Kita ulangi, al-muttaqina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'ul mudzakkaris salimi. Selesai nomor pertama. Kemudian kita lihat soal nomor kedua. Khalaqallahus samawati wal arda. Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, yang digaris bawahi yaitu as-samawati wal ardo. Kita coba lihat, khalaqa fi'il, Allahu di situ fa'il ya, yang menciptakan. As-samawati, langit-langit. Kita lihat di sini as-samawati harokatnya kasro. Kenapa? Dia kan maf'ulun bih ya, yang diciptakan oleh Allah. Karena dia jamu muannas salim ya, dia nasabnya dengan kasro. Kita belajar dia masuk ke alamat far'iyah. Kita coba i'rab ya. As-samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu. Kenapa kasro? Li'annahu jam'ul mu'annasis salimi.
Kemudian al-ardo, ya dia posisi sama dengan as-samawati sebagai maf'ulun bih, cuman tanda nasabnya beda. Kita coba i'rab ya. Al-ardo maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi. Kita lihat fathatun dhahiratun, ya fathah dan nampak fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Kenapa dia mansubnya dengan fathah? Karena dia isim mufrad. Ya isim mufrad dia mansubnya dengan fathah. Baik, selesai nomor 2, kita beralih ke nomor 3 dari soal nomor 10. Iftafaka, bukalah mulutmu. Nah, fa termasuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah tadi di nomor berapa kita telah jawab ya, alamat i'rabnya rafa dengan wawu, nasab dengan alif, dan jar dengan ya. Nah ini iftafaka, ifta fi'il amr ya, berarti memerlukan objek apa yang dikerjakan. Faka, bukalah mulut, berarti fa di sini adalah maf'ulun bih sebagai objek yang suruh dibuka. Kita coba faka maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-alifu. Kenapa? Li'annahu min asma'il khamsah. Kemudian kanya wa huwa mudhaf ya, dia sebagai mudhaf. Kita ulangi, fa maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-alifu li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhaf, sebagai mudhaf. Kemudian ka kita sudah tahu ya, ka itu domirun muttasilun. Kemudian nampak ya barizun mabniun ala fathih di sini ya, fi mahalli. Kalau mabni itu kita telah belajar kemarin waktu masuk pelajaran pertama, kalau dia mabni tapi dia menduduki posisi suatu i'rab ya, berarti dia disebut mahalli. Berarti ini kaf domirun barizun muttasilun mabniun ala fathih fi mahalli jarin mudhofun ilaihi. Ya dia sebagai mudhofun ilaihi. Baik, selesai di nomor 3, kita lihat soal nomor 4. Aina sayaratu abika, di mana mobil bapakmu? Ya, berarti abika yang digarisbawahi. Kita lihat abi. Nah, abi di sini adalah ismun majrurun bil mudhaf. Ya, dia majrur karena mudhaf, karena di depannya ada isim yaitu sayaratu. Abi ismun majrurun bil mudhaf wa alamatu jarhi al-ya. Kenapa? Li'annahu min asmail khamsah wa huwa mudhaf. Ya, dia mudhaf juga untuk ka. Kemudian kaf sama i'rabnya dengan tadi yang nomor 3 yaitu domirun barizun muttasil mabni ala fathi fi mahalli jarin mudhofun ilaihi. Baik, kemudian di nomor 5, hafiztu surataini. Ya, saya telah menghafal 2 surah. Nah, hafiztu fi'il fa'il. Nah, kemudian fi'il hafidho itu memerlukan objek. Objeknya adalah surataini. Nah, surataini ini musanna ya, 2 surah, 2 buah surah dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bi. Surotani. Nah, ini surotain dalam keadaan mansub sebagai maf'ulun bi. Coba kita i'rab. Surotaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya. Ya, li'annahu ismul musanna. Ya, musanna jar dan nasabnya dengan ya. Baik, kemudian nomor 6. A'rifu qadi Makkata. A'rifu qadi Makkata. Ya, saya mengenal hakim Mekah. Hakim Mekah. Nah, a'rifu fi'il fa'il. Nah, dia memerlukan objek kan. Nah, objek qadi. Nah, ini kok nggak pakai tanwin? Tadi disampaikan di depan kalau isim mankus dia tidak pakai al, berarti qadin. Kenapa ini ada ya-nya? Karena dia akan diidofahkan ya. Akan diidofahkan. Kita coba i'rab ya qadi. Nah, di sini sebagai apa dia? Sebagai maf'ulun bih ya. Kalau maf'ulun bih itu ya-nya sabit, ya-nya muncul. Tapi kenapa tidak ditanwin? Karena dia akan mudhof. Yang mudhof itu tidak boleh ditanwin ya. Kita coba jawab qadi maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu ya, dia nampak. Kenapa? Li'annahu ismul mankus ya. Kemudian dia mudhof ke isim setelahnya. Baik, kemudian makkata. Makkata itu ismun majrurun bil mudhof wa alamatu jar'ihi al-fathatu. Kenapa? Li'annahu isim mamnu'atun minas sarfi ya. Kenapa dia jar dengan fathah? Kita kemarin belajar karena dia isim yang tidak boleh tanwin, jarnya dengan fathah. Baik, selesai di nomor 6, kita coba di nomor 7 ya, nomor selanjutnya. Kharaja jaraha minal mustashfa. Telah keluar orang yang terluka dari rumah sakit. Ya, yang digarisbawahi di sini jaraha dan al mustashfa. Kita coba jawab.
Jaroha di sini sebagai apa? Sebagai fa'il. Ada fi'il di depannya ya. Berarti jaroha fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun li'annahu ismun maksur ya. Karena dia isim maksur, berarti i'rabnya dengan i'rab muqaddar ya, takdiri. Kemudian min itu harfu jar. Harfu jar ya, mabni ala sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Ya, setiap huruf itu mabni dan tidak ada kedudukan dalam i'rab. Kemudian al-mustashfa. Al-mustashfa ismun majrurun bimin. Ya, dia isim majrur karena min. Kemudian kita sebutkan wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun li'annahu ismun maksur. Ya, dia kasronya dengan muqaddar. Kenapa? Karena dia isim maksur. Isim maksur tidak bisa ditampakkan. Baik, alhamdulillah selesai nomor 7. Sekarang kita coba lihat soal nomor 8. Kita baca akhadha shadiqi kitabi min haqibati. Temanku mengambil kitabku dari tasku. Nah, ini kita lihat semuanya mudhof ke yaul mutakallim. Berarti kita i'rab mulai dari shadiqi. Shadiqi berarti dia fa'il karena ada akhadha yang mengambil. Shadiq fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Kenapa? Li'annahu mudhaf ila ya'il mutakallim. Kenapa? Dia muqaddar karena dia mudhaf ke yang mutakallim. Ya, kita kemarin belajar i'rab takdiri yaitu semua yang dimudhafkan ke ya mutakallim. Baik. Kemudian ya-nya di situ. Al-ya dhamirun barizun muttasilun mabniu ala sukun. Dia sukun ya. Kita sebutkan kalau mabni fi mahalli jarin mudhofun ilaih. Baik, selesai kitabi. Sekarang kitabun di situ. Kitabi ya kitab. Kitab jadi sebagai maf'ulun bihi. Ya, yang diambil oleh temannya ya. Kitabu maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun. Kenapa? Karena dia dimudhafkan ke ya mutakallim. Kita ulangi, kitab di situ maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun li'annahu mudhaf ila ya'il mutakallim. Baik. Kemudian ya-nya di situ kitabi ada ya lagi sama i'rabnya dengan ya di shadiqi tadi ya. Dhamirun barizun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhofin ilaihi. Kemudian min. Nah, min tadi sudah kita i'rab ya, teman-teman tinggal mengulang. Huruf jar, min harfu jar mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab begitu. Kemudian hakibati. Nah, hakibah di situ isim majrur ya, isim majrur bimin karena min wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun. Kenapa? Li'annahu mudhaf ila ya'il mutakallim karena dia mudhaf ke ya mutakallim. Berarti dia masuk ke i'rab takdiri. Kemudian ya-nya, nah sama ya-nya tadi ya, dhamirun barizun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhofun ilaihi. Baik, selesai nomor 8. Kita lihat di nomor 9. Ishtaraitu hadza bi 15 riyalan. Saya membeli ini dengan 15 rial. Nah, kalau kita ingat kita belajar adat murakkab ya, waktu jilid 2 dia mabni di dua bagiannya ya, baik di satuannya ataupun di puluhannya. Nah, ini kita ketemu. Berarti dia sebagai isim majrur karena ada ba ya, tapi dia kan dari mabni. Coba kita i'rab. Ba di situ al-ba harfu jar mabni ala kasri la mahallal min i'rab ya. Kemudian 15 ya, di situ ada adul murakkab. Kita coba i'rab 15 ada adul murakkabi mabniun alal fathil juz'aini. Kita sebutkan dia adat murakkab, dia mabni di kedua bagiannya. Kemudian fi mahalli jarrin ismun majrur bil ba. 15 ada adul murakkabi mabniun ala fathi fi juz'aini fi mahalli jarrin ismun majrurun bil ba'i. Baik, selesai. Kita lihat soal terakhir. Ana muhamin. Saya seorang pengacara. Nah, yang digaris muhamin berarti ana di awal kalian berarti kan isim. Berarti ini jumlah ismiyah ya. Ana mubtada, muhamin di sini khobar. Tapi dia kelihatannya seperti kasroh tanwin ya, tapi dia itu rofa juga, tapi muqaddar. Kita i'rab di nomor 10 muhamin
muhamin khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun li'annahu ismul manqus. Baik, alhamdulillah selesai sudah ya latihan di nomor 10. Kita latihan mengi'rab ya, menyebutkan posisi kalimat, kemudian akhirannya dengan alamat-alamat i'rab yang telah kita pelajari di pertemuan kemarin. Alhamdulillah telah kita praktek ya sedikit sesuai dengan apa yang kita dapat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita masih sama-sama belajar. Tetap semangat. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.